Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Veronica dengan NIM 20258 dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang permintaan pendidikan. Materi ini merupakan materi dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Baiklah, pada materi permintaan pendidikan kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu determinan permintaan pendidikan, yang kedua permintaan sebagai penciptaan kemampuan minimal, dan terakhir yaitu peranan bakat individu. Nah, baiklah, kita masuk poin yang pertama tadi yaitu determinan permintaan pendidikan. Pada bagian ini, pengertian permintaan pendidikan kita lihat dari pengertian menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Hector Correa. Ia mengemukakan bahwa permintaan pendidikan menggambarkan kebutuhan dan dimanifestasikan oleh keinginan untuk diberi pelajaran pada mata-mata pelajaran tertentu. Nah, menurut ahli yang kedua ada Russell G. Davis. Menurutnya di sini, permintaan agregat terhadap pendidikan dipengaruhi oleh faktor pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan biaya pendidikan. Pengertian permintaan pendidikan yang terakhir yaitu menurut F. Harbison mengemukakan bahwa permintaan pendidikan menggambarkan keinginan individu untuk mempersiapkan profesi atau usaha tertentu. Oke, selain membahas tentang pengertian permintaan pendidikan menurut para ahli, selanjutnya yang akan dibahas ialah apa aja sih faktor determinan ekonomis dari permintaan ekonomi. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Faktor pertama yaitu perbedaan penghasilan upah permintaan terhadap pendidikan mempunyai hubungan positif dengan perbedaan upah antara sektor modern dengan sektor tradisional. Yang kedua yaitu kemungkinan berhasil mendapatkan pekerjaan di sektor modern, serta biaya pendidikan individual yang bersifat langsung. Permintaan terhadap pendidikan berbanding terbalik dengan ongkos-ongkos yang bersifat langsung. Nah, faktor yang keempat, permintaan terhadap pendidikan berbanding terbalik dengan ongkos-ongkos yang bersifat langsung. Dan terakhir, biaya-biaya pendidikan tidak langsung atau oportunitas. Nah, kita masuk poin yang kedua, yaitu mengenai permintaan sebagai penciptaan kemampuan minimal. Apa maksudnya di sini? Pendidikan merupakan suatu proses upaya pewarisan nilai disebut proses transformasi yang mencakup segala aspek. Kalau kita melihat secara fitrah, manusia diciptakan dengan keadaan suci, sehingga untuk mengembangkannya diperlukanlah pendidikan. Dengan mengenyam pendidikan, setidaknya manusia bisa hidup dalam menghadapi kualitas kekinian. Sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka perlu adanya pondasi yang kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pendidikan itu sendiri merupakan fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Pendidikan sekaligus sebagai gejala, sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam perkembangan, adanya tuntutan adanya pendidikan lebih baik atur untuk mengembangkan potensi manusia sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Nah, kita masuk ke poin terakhir yaitu mengenai peranan bakat individu. Menurut Bindam tahun 1986, bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, misalnya kemampuan bermain musik dan lain-lain. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir, yang dimiliki seseorang sebagai macam pengetahuan dan keterampilan khusus. Contoh, seseorang yang berbakat menari akan lebih cepat menghafal gerakan dan menirukan gerakan menarinya dibanding seseorang yang kurang bakat. Oke, baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.